Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya rada gagah. Ya, baiklah, terima kasih kepada dosen pembimbing untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami hari ini. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan drama tentang kisah perang Uhud. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang paling ujung ada Ibu Hana sebagai pembimbing. Kemudian sebelahnya ada Khalid bin Walid. Ada saudara kita juga. Kemudian ada David. Ada prajurit. Kemudian Tri sebagai prajurit. Kemudian ada Bu Ali sebagai prajurit merangkap sebagai individu. Saya sendiri memerangkap sebagai manusia. Siap teman-teman? Selamat menyaksikan. Nah gini kayak dari tadi ya pakai alatnya. Megangin pegel tau. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Muncul aja jenggot-jenggotnya itu. Beroleh semua. Tadi Kak Prima nomor 1 nggak begini ya Bu? Tadi di luar mau masuk di tengah-tengah banyak orang gitu loh. Boleh. Ayo action. Action. Ada yang aktif. Ini ada yang masih aktif nggak? Apa sih? Dia ada cincin apa semua? Gunung Uhud namanya, terdokumentasikan secara fisik oleh sejarah sebagai bagian dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi kaum Quraisy. Bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, gunung ini menjadi saksi bagaimana akhir dari sebuah perang bisa memberi pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Setahun sebelumnya, pertempuran pertama kaum muslimin melawan Quraisy Mekah terjadi di lembah Badar. Perang tersebut membuat Nabi Muhammad tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga ahli strategi perang yang mumpuni. Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy, maka mereka segera melakukan persiapan besar-besaran demi pembalasan. Tokoh Quraisy ini sangat terpukul atas kekalahan di lembah Badar, sehingga melakukan persiapan yang benar-benar matang. Bukan hanya pasukan infanteri yang dipersiapkan, tapi juga pasukan berkuda atau yang dikenal sebagai kavaleri. Sebanyak 3.000 infanteri dipersiapkan oleh Abu Sufyan. Sebagian dari pasukan infanteri tersebut dilengkapi dengan baju besi. Dalam waktu yang singkat, Abu Sufyan berhasil mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 3.000
infanteri dan 200 kavalleri, dan sekarang mereka turun menuju Madinah. Bukan hanya pasukan yang besar dan bersenjata lengkap, Abu Sufyan juga membawa pakar strategi perang berpengalaman yang bernama Khalid bin Walid. Bagaimana ini? Kita telah kalah di perang Badar. Kita harus balas dendam. Setuju, kita bukan orang-orang yang lemah, tapi Islam harus benar-benar dihancurkan. Iya, benar, aku juga setuju. Kami kaum wanita akan menyaksikan perang ini dan berjuang untuk membalaskan kematian ayah, adik, dan paman-paman kami. Bagaimana dengan kalian? Setuju! Wahai saudara-saudaraku kaum Quraisy, aku sebagai pemimpin kalian merasa kecewa atas kekalahan kita di perang Badar. Benar wahai pemimpinku, kami tidak terima atas kekalahan ini. Apa rencanamu setelah ini, wahai pemimpinku? Cepat, panggilkan Khalid bin Walid sebagai ahli strategi perangku. Dan siapkan 3.000 infanteri dan 200 kavaleri untukku. Ada apa wahai pemimpin kaum Quraisy sehingga kamu memanggilku ke hadapanmu? Aku sangat tidak puas atas kekalahan pada perang Badar kemarin. Jadi, tolong susunkan strategi perang untukku. Strategi apa yang kau inginkan? Atur supaya kita tidak kalah lagi di perang selanjutnya. Akan kuberi kamu perak seberat badanmu dan sutra setinggi kamu untuk satu lemparan ke jantung Hamzah. Abu Sufyan tidak lupa membawa pukul berhala atau kitab komentar suka yang paling besar. Ia tidak ingin mengalami kesalahan yang sama seperti di perang Badar. Kini pasukan Quraisy bukan mengambil jalan yang kampung bersudah akhir. Mereka mengambil tempat perkemahan di nomor 1, sebuah tempat yang memiliki beberapa air. Sementara itu, Madinah dalam kondisi yang tenang, tidak ada aktivitas militer karena pemimpinnya belum mengetahui bahaya yang sudah mendekat. Ketenangan itu berakhir ketika seorang yang diutus Muhammad dari Sahabat datang membawa surat dari Mekah. Nabi dan para sahabatnya akhirnya menyadari bahwa bahaya telah sangat dekat. Hamzah, jumlah pasukan mereka sangat besar, 3.000 orang dan ratusan kuda. Aku yakin mereka datang untuk membalas dendam di Badar setahun lalu. Pergilah dan ambil pedang. Nabi segera mengirim orang untuk mengintai gerak-gerik pasukan musuh yang berkemah di Mesir pada tanggal 6 Syawal yang terjadi. Setelah memastikan keberadaan kondisi musuh, Nabi Muhammad dan para sahabatnya segera menyusun rencana menghadapi pasukan dari Mekah tersebut. Melihat kekuatan musuh lebih kuat dan terlatih daripada yang dihadapi dalam perang Badar, Nabi Muhammad mengusulkan agar menunggu musuh masuk ke Madinah dan melawan mereka dengan cara perampokan. Cara ini akan membuat musuh terjebak dalam kelompok-kelompok kecil sehingga lebih mudah dihadapi daripada melawan mereka atau terjebak. Namun, kaum muslim masih dianggap euforia dari kemenangan di luar Badar. Beberapa sahabat mengusulkan kepada Nabi agar menunggu musuh di luar kota Madinah. Setelah mendengar usulan tersebut, Nabi Muhammad masuk ke rumah dan keluar dengan memakai baju serong dan menyiapkan senjata. Melihat sikap Nabi, para sahabat terkejut. Mereka pun saling berbicara satu sama lainnya dan merasa
Sebelum perang dimulai, pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad segera bergerak menyongsong musuh di pegunungan. Nabi Muhammad memiliki 1.000 istri dan 50 panglima. Kekuatannya sebenarnya masih jauh lebih besar dibanding pasukan Abu Sufyan. Bergerak meninggalkan Madinah, pasukan Muslim mulai dilanda perpecahan. Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 pasukannya memutuskan kembali ke Madinah. Ia beralasan karena musuh tidak kunjung dijumpai. Selain itu, ia menganggap bahwa melawan di dalam kota lebih baik daripada di tengah kota. Dengan gigihnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 prajuritnya, maka kekuatan infanteri pasukan Muslim tinggal 200 orang. Situasi ini semakin mengkhawatirkan, mengingat ada 3.000 infanteri yang akan mereka hadapi. Berkurangnya jumlah pasukan ternyata masih berlanjut. Muhammad memerintahkan beberapa orang untuk kembali seperti Abdullah bin Umar, Sa'id bin Zabid, Usama bin Zaid karena usia mereka yang telah berubah. Namun beberapa pemuda yang terlihat memaksa bertahan dan terus bertahan seperti halnya Rafi bin Khubair yang diizinkan Nabi tetap ikut karena posisinya sebagai pemimpin. Hingga kemudian sampailah pasukan Muslim di Uhud. Nabi Muhammad melihat sekelilingnya dan segera mengatur strategi. Nabi Muhammad menempatkan 50 komandan di sebuah titik Uhud sebagai pelindung infanteri yang berada di bawahnya. Para komandan ini diharapkan agar mengajarkan konsolidasi pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat pasukan Muslim. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada pasukan komandan tersebut bahwa mereka jangan sampai meninggalkan posisinya dalam situasi apapun. Apakah pasukan di bawahnya komandan atau kalah, pasukan komandan harus tetap stable di posisinya dan apapun sudah diamankan. Seiring pasukan Quraisy tengkar dan semakin mendekat. Prajurit, darah ditebus darah. Aku akan membalas dendam atas kematian kaum Quraisy di perang Badar. Itu Hamzah. Kau melihatnya? Dialah keberuntunganmu. Hamzah, ya. Nabi bertanya, apakah kau sudah perhatikan orang-orang berkuda? Kirim 50 pemanah untuk mengawasi mereka. Tidak peduli apapun yang terjadi, orang-orang pemanah harus menahan orang-orang berkuda. Katakan pada Nabi, kita siap. Wahai Hamzah, apa pendapatmu tentang perang ini? Selain jumlah mereka, aku akan tetapkan ini adalah satu pertarungan yang jujur. Kita melihat mereka dan mereka melihat kita. Tetapi wajah mereka tidak meragukan. Ketika Muhammad memberikan perintah, kita akan menghadapi. Perang pun semakin mendekat. Pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh para komandan menuju posisi tempur di Gunung Uhud. Pasukan Quraisy tengkar dan menduga bahwa mereka akan bertahan pasukan Muslim di Gunung Uhud. Dua kekuatan sudah saling berhadapan. Sesuai tradisi Nasrani, mereka akan saling
Quraisy Mekah semakin dekat, tiba-tiba saja anak-anak panah berhamburan dari puncak gunung Uhud. Perang pun semakin memanas antara kaum Quraisy dan kaum Muslim. Tiba-tiba dalam perang Zaid berteriak, hujan anak panah membuat kavaleri tertahan. Mereka harus menghindari anak-anak panah yang menghujani mereka. Melihat kavaleri mereka tertahan oleh sebuah anak panah, infanteri Quraisy Mekah bergerak maju. Kedatangan mereka disambut oleh pasukan Muslim yang sudah siap dalam posisi tempur. Setelah berhasil menghindari hujan anak panah, pasukan kavaleri Quraisy Mekah mundur untuk melakukan konsolidasi. Hujan anak panah menjadi korban di pihak pasukan kavaleri melakukan mereka mencari cara lain untuk mengurangi serangan. Kavaleri mundur dan pasukan melakukan pasukan di belakang mereka telah mundur. Bagian depan infanteri Quraisy Mekah mulai jatuh mental. Mereka terjebak di antara hujan anak panah di belakang pasukan Muslim yang terkoordinasi rapi di depan mereka. Tidak lain bagi infanteri yang lebih depannya selain mundur. Sambil melindungi diri dari sergap anak panah, mereka mundur untuk menggabungkan diri dengan pasukan di belakang. Mundur dalam kondisi panik, pasukan Quraisy Mekah tidak menghiraukan kawan-kawan mereka yang terluka maupun perlengkapan yang mereka miliki pun ditinggalkan begitu saja. Pasukan tersebut benar-benar terpaksa mencari perlindungan. Sudah amat sih. Sekali berdebat. Khalid bin Walid yang melihat peluang pun melakukan serangan balik. Dia membawa kavalerinya bergerak meningkat ke belakang Uhud. Kemenangan pasukan Muslim yang sudah di depan mata itu berubah menjadi bencana ketika secara tiba-tiba kavaleri yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Di saat mereka lemah, serangan tidak terduga itu membuat pasukan Muslim kalah kabur. Kita dipukul mundur. Sekarang kebenaran di pihak kita. Kita belum menang sebelum kita menghabisi Muhammad. Kita berada di atas gunung. Kita sudah selesaikan urusan kita. Kita sudah membalas Badar. Kita belum mengakhiri Islam dan dia selalu beberapa orang fanatiknya masih bersama dia. Mereka memiliki keuntungan dari kebenaran. Resikonya terlalu besar. Setelah pasukan infanteri Quraisy Mekah menyerang dari depan, pasukan Muslim pun terkepung di kaki gunung. Di tengah kepanikan tersebut, para sahabat masih memikirkan keselamatan Nabi. Beberapa di antara mereka menjadi perisai hidup bagi keselamatan Nabi. Mereka gugur syahid dengan tubuh penuh anak panah. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia. Nabi Muhammad berhasil selamat dari pertempuran tersebut. Pertempuran tanpa koordinasi pasukan Muslim menderita korban yang cukup banyak. Salah satu korban tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi. Korban yang jatuh di pihak
melihat teroris Mekah pun terbilang banyak, meskipun tidak sebanyak yang diderita pasukan muslim. Setelah bertempur beberapa saat lamanya, pasukan teroris memutuskan mundur dan kembali ke Mekah. Muhammad, dengarkan. Sehari untuk satu hari, sehari di Uhud, sehari di Badar. Kematian orang-orang kami telah terjawab dengan kematian orang-orangmu. Kami mati, kami masuk surga. Kalian mati, masuk ke neraka. Kau melihatku, Hamzah? Kau tahu aku bersamamu. Aku hidup. Kau ingat sesuatu, Hamzah? Bagaimana kamu bunuh ayah dan kakakku? Sekarang kamu juga mati. Sekarang hatiku bercahaya. Kau dengar, Hamzah? Berjaya, tapi aku belum selesai denganmu. Kematianmu terlalu indah. Wahid, belah dadanya. Setelah perang usai, Nabi mensolatkan dan memakamkan para sahabat yang gugur syahid di Uhud. Nabi sendiri mengalami luka-luka yang cukup parah. Situasi kacau akibat kelalaian yang dilakukan oleh sebagian pasukan muslim memberikan mereka pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan kepatuhan pada perintah pemimpin dalam sebuah peperangan. Hari itu juga pasukan muslim dan Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Berdasarkan pelajaran berharga dari bulan Uhud, Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersiap menghadapi peperangan berikutnya. Ngeri takut. Tidur bener, Rik. Nah, hidup lagi. Demikianlah persembahan dari kelompok kami. Jadi hikmah dari perang Uhud ini adalah bagaimana kita harus mengikuti perintah dari seorang pemimpin dan tidak rakus akan harta rampasan perang. Jadi yang membuat kaum muslimin kalah dalam perang Uhud adalah salah satunya mereka tidak mematuhi perintah Nabi. Mereka tergiur dengan begitu banyaknya harta rampasan perang yang ada pada saat perang. Demikianlah. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.